Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Apresiatus dan para profesional, saya Hafirosa Najalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional, Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita apesia.com, didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, seorang wanita. Beliau lama berkecimpung di lembaga perbankan syariah. Sekarang beliau adalah pemimpin dari sebuah lembaga yang disebut Taha Institute. Beliau adalah Ibu Endang Rosawati, CEO dari Taha Institute. Selamat pagi, Bu Endang, apa kabar? Pagi Pak, alhamdulillah saya bangga sekali bisa hadir di apesia.com, terutama di kampus Tantri Abeng University. Sama-sama, kita juga merasa terhormat Ibu sebagai seorang senior yang sudah lama berkecimpung di bisnis perbankan syariah, bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman. Oke, Bu Endang, saat ini kesibukannya apa saja nih Bu, selain kasih coaching atau konsultasi keuangan syariah nih? Ya, alhamdulillah setelah saya meninggalkan atau pernah tugas dari Bank Syariah, mana saya 20 tahun di sana di Bank Syariah. Bank BGC saat itu BNI Syariah. Pas merger, pas saya rupanya waktunya pensiun ya. Usianya masih ya, jadi alami pensiunnya. Nah, saya ada yang alami juga. Ada pensiun ini namanya. Jadi saya menjalankan perusahaan konsultan keuangan syariah ya, Taha Institute. Waktu itu memang didirikan oleh Pak Imam Teguh Sartono, dan kemudian saya melanjutkan. Jadi kegiatan saya selain di konsultan, alhamdulillah saya juga menjadi asesor manajemen risiko perbankan syariah. Oh, luar biasa. Di LSPKS ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Baik, luar biasa. Ini ada pertanyaan khusus nih Bu, karena ini podcast khusus mengulik masa lalu dan saat ini serta masa depan. Maka saya ingin tanya ke Bu Endang ya. Anda dulunya sebelum pensiun seorang bekerja di perbankan syariah pernah menjabat sebagai corporate secretary, GM Corporate Communication, hingga juga menjadi kepala kartu syariah di Indonesia. Kenapa Anda tertarik di bidang keuangan syariah, dan setelah pensiun Anda malah menjadi CEO di perusahaan konsultan keuangan syariah yang sekarang ini? Kenapa tuh alasannya, kok konsisten sekali? Iya, alhamdulillah istiqomah. Istiqomah sekali. Jadi ya, saya tertarik dengan keuangan syariah karena pada dasarnya saya orang yang suka baca gitu ya. Jadi saya baca jurnal, artikel gitu ya. Keuangan syariah itu
pada dasarnya prinsipnya adalah keadilan. Keadilan. Kemudian transparansi. Jadi tidak boleh ada yang sifatnya tuh sembunyi-sembunyi gitu ya, harga yang tidak di-declare jelas di depan, atau kalau usaha itu tidak boleh yang sifatnya terlalu spekulatif atau seperti judi gitu. Nah, itu yang saya lihat ada satu periode yang di khalifahnya itu ada Umar Abdul Aziz, di mana di periode beliau memerintah itu hanya 2 tahun, atau 3 tahun, pendek sekali. Tapi di saat kepemimpinan beliau itu tidak ada lagi mustahik di negaranya. Oh, menerima zakat nggak ada. Ini orang membayar zakat Bagaimana gitu? Semua udah Cukup. Nah, para pengeluar zakat. itu coba kalau misalnya itu bisa dipraktekkan di Indonesia gitu ya. Nah, jadi mulailah dengan keuangan syariah. Pertama, sudah ada jelas prakteknya itu bisa dijalankan. Yang kedua, ya dari sisi keyakinan itu ada keberkahan. Itu ya. Insya Allah kalau kita menjalankan keuangan syariah, apapun itu, ya kita menuju untuk meraih keberkahan. Seperti itu. Terus dalam perjalanan 20 tahun itu pernah nggak kepikiran ada godaan untuk pindah ke lembaga atau perusahaan lain yang sedang perbankan syariah? Atau pernah ditawarin misalnya? Dulu ya? Dulu. Kebetulan saya terus terang satu yang nawarin juga nggak ada ya, karena sudah sangat melekat ya, melekat dengan, jadi kalau melihat Endang itu ya Endang itu ini syariah gitu, orang begitu syariah dan di lain sudah seperti label itu. Kenapa? Karena tadi di bank syariah itu banyak hal yang kita itu bekerja lebih keras mungkin dari yang lain. Jadi di buku ini saya bilang punya buku sebentar. Iya. Teman-teman maaf ya. Teman-teman, ini Bu Endang juga bikin buku namanya Dark Follows, Business Follows. Ya nanti kita ulik setelah ini. Ini yang beliau pengen, yang semua dituangkan di sini pengalaman beliau, menarik sekali. Iya. Jadi kalau di bank syariah bekerja lebih keras, kenapa? Top time-nya itu lebih panjang. Kita bicara ke nasabah itu jauh lebih panjang dibanding kalau di konvensional. Kita mau menjelaskan tabungan ke nasabah itu nggak bisa. Ini tabungan mudarobah, ibu mau ini berapa, bagi hasilnya sekian, nggak bisa hanya seperti itu. Kita harus jelasin tabungan ini tabungan mudarobah Bu, jadi ini prinsipnya bagi hasil itu tergantung dari pendapatan banknya. Kalau banknya bagus, ibu bagi hasilnya juga bisa bagus. Tapi kalau rumahnya pembiayaannya itu banyak yang macet misalnya, karena kan uang ibu itu nanti kita operasikan, kita salurkan ke pembiayaan. Kalau pembiayaannya ternyata banyak yang macet, berarti bagi hasilnya juga yang diterima oleh bank sedikit, dan yang dibagi ke ibu juga jadinya sedikit. Jadi kita harus menjelaskan ada risiko di situ, risiko bahwa yang akan diterima belum tentu akan sama atau tetap gitu. Jadi bisa naik, bisa turun. Dan alhamdulillah di awal-awal BNI Syariah spin off ya, tadinya UUS kemudian spin off menjadi sendiri, kita bisa memberikan bagi hasil yang selalu lebih baik daripada bank konvensional. Kepada para nasabah penabungnya. Tapi tadi top time kita memang panjang ya. Harus meyakinkan harus menjelaskan. Jadi seperti investasinya, dunia syariah waktu itu investasinya pada meyakinkan orang dulu ya. Iya. Bagaimana investasi manusia, customer, nasabah itu bisa percaya. Investmentnya di situ ya. Iya. Jadi setiap frontliners kita juga harus waktu ya. Iya, punya, karena kadang-kadang kalau dibandingkan di produktivitasnya mungkin dalam 1 jam, kalau di konvensional udah bisa 100 orang. Tapi kalau di syariah mungkin baru 50, baru 30. Tapi it's okay, karena kita harus kita nggak mau orang itu masuk ke syariah karena terus kemudian merasa terjebak, merasa usah kok nggak dikasih tahu kalau bisa turun. Nah itu kita nggak mau seperti itu. Kita harus sampaikan di awal, apalagi saat itu POJK-nya juga terbit tuh bahwa terutama untuk bank syariah, bahwa nasabah bank syariah itu harus mendapat penjelasan yang cukup mengenai
misi beliau untuk menyuburkan transaksi syariah atau dakwah juga? Ya, jadi dari POJK itu kita terutama BOD gitu ya, bagaimana menindaklanjuti ini, karena tadinya kita lihat ada beberapa frontliners yang mungkin kesulitan ya untuk menjelaskan. Jadi Frontliners itu front itu apa aja kalau buat customer service, pekerja bulan satu tahunnya? ya, customer service, teller itu kita sebut frontliners Frontliners yang paling depan ya, depan. paling Customer service terus apa lagi? teller, dan dua itu aja. Nah itulah yang bahkan security, security, oke. itu juga harus akhirnya menjadi frontliners juga, karena kadang-kadang sebelum masuk ke dalam banking hall ada aja yang nanya, emang sama nggak sih kayak gitu. Nah dari situlah kemudian kita menjadikan bahwa ini semangat menjelaskan, itulah semangat dakwah. Kalau yang dijelaskan itu tertarik kemudian menjadi nasabah, alhamdulillah ada keberkahan. Tapi kalau tidak tertarik, misalnya merasa ini kayaknya ribet gitu kan, bagi hasil, padahal saya udah biasa bunga, pokoknya saya dapat berapa gitu. Kemudian tidak jadi jadi nasabah gitu ya. Ya sudah, itu masalah hidayah. Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Itu udah hanya Allah siapa yang mau dikasih hidayah, tapi kita ikhtiar. Yang bekerja itu sudah campur dengan dakwah itu. Iya, jadi nggak stres lah kita. Ya udah, kalau emang nggak mau ini nggak apa-apa. Jadi kita harus menjelaskan, meyakini nasabah itu paham ada biaya apa aja yang timbul, ada risiko apa saja yang timbul, keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh itu apa saja. Baik. Para profesional muda, sebelum kita lanjut, saya ingin bacakan sedikit jabatan yang pernah disandang oleh Bu Endang ya. Jadi ini menarik sekali ya. Bu Endang itu pernah menjabat sebagai Corporate Secretary dan Head of Corporate Communication Division PT Bank BNI Syariah 2014-2017. Kemudian beliau General Manager Consumer Financing Division BNI Syariah 2017-2018. Kemudian beliau juga Group Head dari Islamic Credit Card BNI Syariah 2018-2020. Kemudian beliau pernah menjabat General Manager Haji dan Umroh Division BNI Syariah juga 2020-2021. Nah, kemudian sekarang menjadi asesor untuk Syariah Risk Management level 7 dan juga CEO di Taha Institute. Oke. Bu Endang sebagai seorang CEO ya di Taha Institute ini, sebenarnya jabatan ini kan strategis ya, sebutannya Chief Executive Officer, jadi tanggung jawab besar. Sebenarnya apa sih dikerjain? CEO itu orang yang sebenarnya kerjanya paling sedikit ya, tapi lebih strategis. Artinya
kita punya tim, karena ini perusahaan konsultan itu agak unik, berbeda dengan perusahaan lain ya. Artinya organisasinya lebih cair. Kita karyawan tetap itu sedikit lah, memang saya efisien mungkin. Namun kita punya narasumber atau expert yang bisa kita kita langsung lakukan koordinasi solid untuk kemudian mengerjakan suatu proyek. Nah, proyek itu bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan yang ada, gitu ya, atau bisa kita melayani apa yang dibutuhkan dari klien. Nah, dari situ yang penting dari CEO adalah mampu mendengarkan dan mentranslate permasalahan yang ditemui itu menjadi satu solusi yang terstruktur. Jadi ya tentunya perlu identifikasi, kemudian juga identifikasi dan melihat opsi-opsi yang ada ya, dan kemudian tentunya analisis dan kemudian merumuskan solusi. Dan inilah tugas CEO yang didukung nantinya dengan tim expert tadi. Kita bisa, CEO tadi harus mampu melihat apa yang terjadi yang paling perlu dilakukan solusi, atau pada saat kita akan memberikan servis untuk pain yang dihadapi oleh klien. Painnya apa? Oh, sakitnya. Iya, sakitnya jadi keluhannya apa nih? Misalnya keluhannya kok produktivitas menurun misalnya, atau misalnya ada produk yang perlu dikembangkan gitu kan, karena produk ini sepertinya rumit. Nah, bagaimana untuk membuat itu simple, mudah dilaksanakan seperti itu, atau membuat plannya adalah bagaimana sih memprediksi atau membuat roadmap gitu ya, perencanaan untuk ke depan 5 tahun, hal apa yang harus diperhatikan dari sekarang supaya in the next 5 year itu masih recent, masih current, masih update gitu, seperti itu. Kalau Bu Endang tadi tugasnya seperti itu, terus kemudian THS itu ini kerjanya apa sih? THS itu maklum gak ada ya. Bidang keuangan syariah. Jadi kalau misalnya kita memberikan training, jadi seperti ini ya. Training yang pernah kita berikan untuk training mengenai wakaf. Karena pada dasarnya dengan jumlah muslim yang terbesar, mungkin nomor 2 terbesar ya, itu harusnya potensi wakafnya juga besar. Dan memang kita punya potensi wakaf diperkirakan sampai 1.800 triliun. Cuma sekarang ini yang menjadi real wakafnya kan mungkin baru 5%-nya dari 1.800 itu. Dan itu pun juga belum semuanya satu terdaftar. Yang kedua, bentuk wakafnya itu masih 3M ya, masjid, makam, madrasah. Rata-rata begitu. Ada seperti itu. Padahal kalau kita berikan sedikit istilahnya engineering gitu ya, finansial, wakaf itu bisa lebih produktif. Jadi misalnya apa? Jadi bisa ada satu tanah di daerah Kuningan, nilainya itu triliunan, tapi itu tanah wakaf yang hanya dibangun sekolah. Nah, nilai tanahnya segitu tapi dibangun sekolah saja. Jadi sebetulnya ini ada potensi apabila ada investor membangun gedung di situ. Sekolahnya dibuatkan, tetap ada sekolah, tapi sekolahnya dibuatkan misalnya jadi lahannya itu ada 2 sebetulnya. Lahan yang di pinggir jalan pusat ini dibangun gedung, di mana gedung ini dioperasikan oleh satu perusahaan misalnya, dan sewa gedungnya itu nanti dibagi-hasilkan kepada yayasan yang mengelola madrasah ini. Itu kan bisa lebih berdampak. Berdampak produktif. Nah, itulah rekayasa atau engineering
pemanfaatan aset ya. Kalau yang saya kadang tapi engineering lah, engineering pemanfaatan aset supaya bisa lebih aset wakaf supaya lebih produktif, sehingga benefitnya juga bisa lebih dampaknya bisa lebih luas dan bisa lebih sustain. Jadi misalnya dari hasil sewa gedung tadi kan bisa kasih beasiswa, bisa menyekolahkan dari misalnya yang berprestasi ke sekolah yang bagus beasiswanya, itu kan ada si generasi muda ini menjadi generasi yang bisa memberikan dampak lagi ke generasi ke depan. Nah itu bentuk wakaf yang harusnya bisa kita lebih optimalkan. Buat paketnya sendiri pun itu bermanfaat sekali secara pahalanya ya. Kan mengalir terus. Mengalir terus ya. Berlipat-lipat. Meskipun wakaf itu ada wakaf berjangka dan ada wakaf ya permanen ya. Iya. Betul. Jadi kalau mau cuma sebagai sampai dengan sekian tahun kita jadi ngomongin wakaf nih. Iya, bagian dari itu kan edukasi juga ya. Iya, itulah edukasi yang di salah satu jenis training yang kita berikan. Jadi mengedukasi dan yang kita edukasi juga perbankannya. Perbankan sebagai perbankan syariah harus touching nih, harus grabbing opportunity di dunia perwakafan gitu. Karena kan bank itu lembaga yang paling diregulasi, yang paling diawasi. Jadi sebetulnya kalau bank menjadi nazir gitu ya, pengelola wakaf, pengelola wakaf. Jadi di undang-undang PS2 yang tahun 2023 kemarin terbit itu adalah membuka ruang bahwa bank itu boleh menjadi nazir. Bank syariah boleh menjadi nazir. Berarti yang keberapa tuh bang? Yang pertama? Jadi pihak kedua. Jadi misalnya saya wakif, saya kepada bank punya proyek apa nih, program apa? Misalnya pembangunan gedung di mana nanti hasilnya atau membangun rumah sakit. Dan beberapa tahun ya? 10 tahun, 20 tahun, bisa seperti itu, atau tadi ada deposito wakaf. Sekarang kan pengembangannya sudah sampai ke cash wakaf link suku, dan deposito link wakaf. Nah itu kan pengembangan yang sebenarnya bank bisa bermain di situ, gitu. Bisa punya kemampuan, kompetensi dan kapasitas di sana. Karena tadi wakafnya potensinya masih besar sekali gitu. Tapi yang mengoptimalkan, memanfaatkan atau mengelolanya ini masih dalam taraf harus terus belajar meningkatkan kapasitas. Oke, jadi KH Institute di mana Bu Endang memimpin ini sebenarnya kerjaannya memberikan coaching, training atau menyelesaikan masalah dari lembaga-lembaga keuangan syariah gitu ya, atau memberikan masukan gitu. Iya. Jadi satu tadi itu yang kita create ya, mengenai update. Tapi bisa juga kita menjadi konsultan yang memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh klien. Misalnya produk atau apa gitu. Misalnya untuk pengembangan produk ya. Seperti tadi syariah restricted investment account. Bank Indonesia itu sudah melihat bahwa sebenarnya produk ini kalau ini diimplementasikan secara luas akan membangun stabilitas ekonomi. Jadi kalau sekarang kan uang itu mengikuti di mana tingkat bunga paling tinggi. Bisa masuk ke Indonesia, bisa keluar dari Indonesia dengan sangat mudah. Tapi kalau masuknya ke tadi investment account tadi, restricted investment account, di situ ada satu fitur di mana dana yang diinvestasikan tidak boleh ditarik sampai dengan jatuh tempo periodenya. Jadi kalau misalnya diperkirakan proyek membangun rumah sakit itu memakan waktu misalnya 5 tahun, maka dana yang diinvestasikan di dalam proyek itu tidak boleh diambil sewaktu-waktu, harus sampai selesai. Dana investasi dari nasabah. Jadi ini perbankan yang menjalankan. Jadi dan nasabahnya
belum itu perorangan, Iya, bisa bisa dana berapa? pensiun misalnya, terus ya tadi dana pensiun kan biasanya kalau uangnya banyak dan Iya, itu kan iya. harus dioptimalkan. Nah salah satunya bisa masuk ke tadi ke Seria tadi. Nah untuk itulah Seria? Seria. Apa itu? Syariah Restricted Investment Account. Oh, baik. Jadi investasi terbatas, artinya kalau sekarang misalnya kita nabung atau kita deposito ke bank syariah, itu kan kita menyerahkan kepada bank syariah mau disalurkan ke pembiayaan mana aja terserah. Tapi kalau yang restricted itu artinya kita misalnya placement dana ini untuk usaha properti saja ya. Nah, berarti bank hanya bisa menyalurkan untuk properti. Atau tadi ini hanya untuk perkebunan, pertanian, atau untuk proyek tertentu, rumah sakit. Nah, itu yang disebut restricted. Jadi investasinya ke situ. Itu kalau itu jalan dan ini masif, maka stabilitas ekonomi itu bisa terbangun. Iya. Tadi karena dana nggak bisa, uang tuh nggak bisa terbang semudah itu. Iya. Itulah sebabnya ya tadilah produk syariah itu insya Allah kalau diimplementasikan dengan menyeluruh, dampaknya secara keseluruhan juga insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan. Baik. Menarik sekali. Oke Bu Endang, jadi selama Anda bekerja untuk berkarir sampai sekarang, pensiun terus membuat lagi lembaga, memiliki sebuah lembaga itu kan Anda bekerja dengan banyak orang ya, ada dengan banyak orang, ada juga bawahan langsung atau tidak langsung, stakeholder, ya itu bagaimana cara Anda tuh membina hubungan pekerjaan itu sehingga mereka bisa mampu bekerja dengan baik, kemudian juga para stakeholder ini bisa memahami apa yang kita kerjakan. Ya memang kuncinya tuh di satu komunikasi, Ya. dua ketulusan. Ya. Jadi dalam di tim kami juga membangun ini ownership terhadap Sebelum saya pernah di perbankan tuh, Iya. memimpin banyak orang tuh ya. Iya. Perlu diceritakan ya. Iya, baik yang terutama yang di Hasanakad ya. Yang paling banyak itu di sana. kartu. Iya, karena walaupun produknya cuma satu. Jadi dulu saya GM juga di consumer financing, itu produknya banyak. Ada KPR, ada multiguna, ada Ijaro, ada gadai, banyak gitu ya produknya. Nah, kalau di Hasanakad kartu kredit syariah itu produknya hanya satu, tapi saya membawahi end-to-end proses mulai dari penerbitan, program pemasarannya, kemudian juga monitoring kinerja dan sampai collection. Jadi saya punya tim collection. Jadi kalau ada yang macet collectability 1 sampai 5 itu sudah ada. Saya juga berkontrak dengan agensi untuk collection. Jadi kalau udah yang collectability 5 itu biasanya ada agensi khusus karena kadang-kadang itu harus di luar kota dan sebagainya. Nah itu yang memanage orang paling banyak di kartu itu.
Saya sudah tidak langsung ada mitra ketiga juga ya? Iya, ada mitra ketiga. Kita harus mengawasi juga mitra ketiga, jangan sampai over ya dari apa yang rule yang kita lakukan. Karena kan lihat inilah kita pernah tahu lah kejadian-kejadian kalau apalagi kalau sekarang yang matel itu kan soal pihak ketiga ya. GC lah ya. Nah ya, nah itu saya juga kerjasama dengan DC dan juga biasanya kartu kredit itu kan pemasarannya menggunakan agensi juga. Iya. Nah, cuma di periode saya saat itu untuk pemasaran saya tidak memakai agensi. Sempat dipertanyakan sih, kok berani sih memasarkan kartu kredit nggak pakai agensi untuk salesnya? Nah, saya bilang karena apa? Ini karena kartu kredit syariah yang membawakan ini harus bisa menjelaskan pokok syariahnya, akad syariahnya. Makanya saya nggak berani ngasih ke agensi, karena biasanya agensi itu dia akan menawarkan beberapa kartu kredit. Jadi misal saya jadi agensi sales kartu kredit, yang saya tawarkan itu sebetulnya nggak cuma satu, itu ada kartu kredit. Nanti kalau terakhir ini kartu syariah sama aja kok Bu. Nah kalau bahasanya seperti itu kan repot, akhirnya orang jadi menyamakan gitu. Nah itulah yang kemudian saya hentikan. Jadi saya minta pemasaran itu adanya di staf bank. Jadi staf bank yang tadi nggak pernah masukin kartu kredit gitu kan, karena tahunya itu dipasarin sama pihak ketiga. Sekarang mereka yang harus menjelaskan. Gitu. Itu yang tadi manage ya. Kita memang harus bisa melihat tadi di pemasaran saya harus seperti apa, ya, harus melihat pain dan gainnya. Painnya orang-orang itu ternyata suka ditawarin kartu kredit tapi nggak dijelasin akarnya, padahal ini kan kartu syariah. Nah, yang kedua di program pemasaran kartu kredit syariah. Satu, tidak boleh mendorong konsumerisme, karena apa? Fatwa MUI-nya itu seperti itu, gitu kan. Jadi pada saat kita memasarkan satu produk bank syariah, kita harus baca betul, tahu betul fatwa yang mendasarinya. Jangan sampai ini kita jual as is, ini produk konvensional, padahal udah ada fatwanya. Itulah, dan membuat program yang tidak mendorong konsumerisme untuk kartu kredit itu susah. Iya, susah. Karena udah banyak kartunya. Dan susahnya gini, karena kan biasanya kartu kredit itu kan dipakai untuk hal yang konsumerisme, misalnya shop till you drop, belanjalah sepuasmu, atau milikilah gadget terbaru. Nah itu kan bahasa-bahasa kayak gitu, itu sebetulnya ngapain kalau emang nggak perlu gadget yang terbaru, ngapain gitu pakai kartu kredit utang untuk beli gadget terbaru. Harusnya kita nggak boleh, syariah tuh mendorong orang membeli sesuatu yang bukan kebutuhannya. Iya. Nah jadi programnya adalah paling kan kita buatkan program edukasi, jadi ke sekolah. Jadi kita kerjasama dengan universitas di London gitu ya. Jadi anak-anak SMA yang mau tahu kehidupan universitas di luar negeri kayak apa, kita buatkan program paket wisata atau fashion muslim gitu, supaya mendorong tadi ya. Pokoknya hal-hal yang memang itu benar sesuai syariah gitu. Fashion muslim, sesuatu yang manfaat, narasinya itu juga bukan narasi suruh beli, tapi misalnya begini, tingkatkan produktivitasmu dengan gadget terbaru. Kalau kita mau kerjasama ini elektronik gadget, yang kita narasikan bukan dapatkan dengan itu, tapi tingkatkan produktivitasmu. Tadi kalau mau jadi YouTuber, vlogger, gunakanlah yang terbaru, tapi itu edukasi. Iya. Jadi beli itu untuk apa? Itu kita kasih purpose-nya. Iya. Itulah untuk tadi ya kalau itu sampai berapa orang itu yang bawahannya langsung? Yang langsung itu banyak sih, yang koleksi itu banyak sekali. Sampai gedungnya tuh ada gedung sendiri waktu itu di Blok M ya khusus. Itu mungkin ada sekitar yang untuk koleksi sendiri sekitar 40-an orang ya. Terus belum lagi yang untuk di yang under saya sendiri, misalnya proses itu kan juga ada ininya. Jadi ya mungkin sekitar 100-an orang. Dan itu gimana kiat Anda dalam memimpin orang-orang yang bekerja di sektor keuangan
syariah yang menunjukkan tadi itu mereka harus engage dengan apa yang kita tunjuk kepada nasabah dengan saya memberikan edukasi, literasi. Gimana cara membuat mereka benar-benar senada? Iya. Senada. Itu nama blend ya. Nama apa namanya? Sesuatu ya senada. Intinya sama, semisi ya. Satu visi, satu misi. Ya, memang tadi enaknya kerja di syariah, satu kita sudah tahu bahwa kita kerja di bank syariah. Jadi value yang kita bawakan ya harus sesuai dengan syariah. Nah, yang jelas memang seorang pemimpin itu harus hadir, ya, hadir memberikan contoh, hadir untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya ada target tidak tercapai, yang harus kita tanyakan bukan alasan nggak tercapainya. Kalau misalnya kenapa kamu nggak tercapai itu pasti 1000 alasan datang. Mesti malas datang ya. Maksudnya Anda dicari-cari sampai kucing lewat aja bisa nyalain ya. Tapi yang harus kita lakukan sebagai pemimpin adalah tadi kenapa tidak tercapai, oke boleh nanti disampaikan. Oke, dari alasan itu saya bisa bantu apa? Dari alasan yang kemukakan tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Iya, apa yang bisa saya bantu untuk bisa tadi memecahkan masalah itu? Rata-rata mereka memang minta bantuan yang masuk akal atau yang nggak masuk akal gitu. Masih logis nggak maksud saya gitu. Ya alhamdulillahnya karena kan tadi kita kan selalu hadir. Jadi hadir itu kan karena tadi saya punya kantor tuh ada 2 ya. Jadi yang collection sendiri, yang untuk processing sendiri gitu. Nah, saya tetap harus ada, tetap harus datang ke sana mendengarkan gitu. Karena kalau kita tidak mendengarkan, maka nggak ada tuh yang namanya alasan dicari-cari. Kan saya ada di sana, kan saya lihat gitu kan. Terus yang kedua memang secara value juga mereka juga sudah tertanam. Bahkan itu saya luar biasa waktu saya baru ditugaskan ke Hasan Akam ini, tim collection saya itu tiap Jumat mengundang anak yatim. Jadi secara ini mereka udah tertanam lah gitu ya. Nah tadi kalau memang ada masalah ya tadi kita harus hadir apa yang bisa dibantu sehingga dengan demikian mereka akan merasa tersupport, terbackup, nggak ada yang namanya. Kalaupun memang sudah diusahakan, sudah kita lakukan dan kemudian masih gagal ya sudah. Memang itu bukan kadarnya ya, memang itu takdir. Tapi kita sudah ikhtiar. Tinggal kita pikirkan, oke, berarti apa sih yang kita harus perbaiki. Terus Ibu pernah di divisi umroh haji juga ya? Setahun ya? Setahun. Ngapain aja tuh? Berapa orang gitu? Oh itu menarik. Kalau jumlah mungkin nggak sebanyak ini ya, tapi kita koordinasi dengan seluruh cabang. Karena kan pemasaran haji umrohnya oleh seluruh cabang. Jadi kita buat program yang saat itu menarik dan kita membuat satu gerakan di mana BRI Syariah itu membeli seluruh ada satu pesawat ya. Satu tiket untuk di satu pesawat itu yang dijual oleh travel A gitu ya, itu kita beli dan kemudian kita jual di cabang-cabang. Travelnya itu travelnya perusahaan anak kerja di situ kita kerjasama itu. Iya, Aerohajj. Maksudnya kita kerjasama dengan Aerohajj. Itu adalah program pertama kita yang kemudian itu menjadi membalik posisi bank dengan travel. Jadi kalau sebelumnya kita itu kan datang ke travel, ayo dong taruh dana di sini, ayo dong, seperti itu. Nah, dengan kita membuat gerakan, Aerohajj punya ada satu pesawat yang akan berangkatkan satu pesawat. Nah, berapa seat? Seat itu kita blok ya, BRI Syariah yang beli dan ini nanti yang itu haji ya? Umroh. Kalau haji susah, umroh. Makanya setelah itu benar-benar kita tuh ya bertaruh dalam arti kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mampu menjual habis. Kalau nggak kan tiket tabungannya BCN. Jadi itulah kita 10 cabang kita lombakan kompetensi. Udah itu total seatnya berapa kalau satu pesawat?
yang luar negeri itu 300. 300 ya mungkin ya. Oh satu ini saya lupa enggak. Nah, takut saya menyebut angka nanti nggak merasa ya mungkin 300 lah sekitar. Antara itu lah ya teman-teman yang mungkin bisa dicek sendiri. Iya seperti itu lah, satu pesawat yang untuk umroh itu. Jadi itu berhasil alhamdulillah. Terjual itu. Terjual dan kita berangkatlah itu satu pesawat itu dan itu kita branding sampai majalah di dalam pesawatnya itu majalahnya BNI Syariah. Oh. Kita branding sampai seperti itu dan setelah itu itulah memulai membalik situasi menjadi sekarang kalau yang datang ke BNI Syariah tolong dibuatkan program seperti itu. Oke, meskipun sekarang BNI Syariah udah nggak ada ya teman-teman ya. Para profesional dan pekerja muda BNI Syariah sudah tidak ada karena sudah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia punya BUMN punya pemerintah untuk memegang keuangan syariahnya. Bu Endang, jadi apa suka dukanya dalam memimpinnya, Bu? Bisa cerita nggak, ada contoh kasusnya nggak, yang senangnya apa, pas apa, terus pas yang suka, yang nggak yang dukanya tuh pas apa gitu misalnya? Rata-rata seneng ya karena tadi karena kita tadi kan berangkat bekerja dari rumah saja kita sudah berniatkan untuk tadi ya dakwah plus bisnis solo gitu, jadi apapun capeknya itu capek dakwah, jadi nggak membuat pikiran itu terbebani gitu. Kemudian ya kalau dukanya itu memang pada saat COVID kita kehilangan beberapa teman, beberapa sahabat, beberapa kolega gitu, yang tidak survive gitu. Jadi itu sih yang paling duka, dan apalagi kalau memang ada bencana dan sebagainya yang kemudian menimpa nasabah kita, itu kita sedih gitu. Itu yang mungkin kalau di pengalaman kami di perbankan seperti itu. Tapi yang kalau bahagianya banyak kok, bahagianya banyak. Begitu kita berhasil apa yang kita rencanakan, kita bersyukur. Kemudian kalaupun tidak berhasil, itu menjadi satu pelajaran buat kita, dan ya kita banyak istighfar, berarti mungkin ada salahnya di kita, itu yang harus kita perbaiki. Enak, tenang gitu. Oke. Bu Endang, jadi Bu Endang ini di saat seperti ini kan masih produktif ya. Terus berjalan sampai di usia 61 sekarang ya. Sekarang usia berapa? 61 ya, masih terus berkarya produktif. Nah, dan perjalanan dari sejak Nena Rosawati itu kecil sampai sekarang itu pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit sehingga bisa begitu struggle, bisa begitu apa ya, resiliensinya tinggi benar gitu ya, kuat gitu ya, terus sampai berpikir untuk tinggal orang lain di masa pensiun itu, berpikir maunya olahraga, komunitas, ini masih terus ingin produktif, memberikan manfaat. Gimana? Tapi saya dulu cerita, ada nggak sih masa-masa sulit? Hanya senang dulu. Ya masa sulit ya pasti ada lah ya, pasti ada saat kita ya apalagi di saya di tempat kerja ada aja ya namanya ekosistem itu pasti ada yang ada aja yang nggak suka gitu kan dengan kita, dengan posisi kita gitu ya. Tapi ya saya cuma mengambil ini aja sih mengambil yang terbaik dalam arti hikmah ya. Hikmahnya bahwa apa yang jadi gini. Jadi setelah saya pensiun ini saya itu kalau flashback ke belakang itu saya lihat iya ya dulu saya kok mau ya ngerjain seperti ini misalnya gitu kan. Yang berat orang nggak mau misalnya gini, misalnya saya dikasih tugas ya yang aneh ini ada satu pemilik rumah yang udah nggak dinego oleh 2 orang itu udah nggak mau gitu, kita waktu itu sewa yang dulu tuh saya sewa perpanjangan, jadi perpanjangan kantor cabang. Masih di bank. Masih di bank. Kalau yang di kehidupan ini maksudnya di ini ya? Ya, dua-duanya jadi di bank. Jadi udah dinego oleh pemilik cabang, oleh kemudian teman di bagian umum gitu kan. Akhirnya nggak mau juga orang
nggak mau menyewakan kembali kepada kita, padahal kita tuh melihat tempat itu sudah terbangun sekian tahun dan nasabah kita base-nya satu kuat gitu kan. Ya, kalaupun mau itu harganya nggak masuk akal gitu. Nah itulah kemudian saya yang diutus setelah 2 orang ini nggak berhasil, saya diutus lah untuk pekerjaan semacam itu negosiasi itu. Nah disitulah ya memang satu ada hal yang jadi negosiasi itu akhirnya bisa win-win dalam arti begini, yang dia membutuhkan, dia rupanya mau melakukan perluasan klinik gitu, makanya membutuhkan dinaikkan sewanya itu supaya tadi bisa memperluas klinik kan yang punya dokter. Jadi ya sudah, saya mengatakan kalau memang perlu itu kenapa nggak pembiayaan aja dari kita. Mudah. Ya, kalau pembiayaan kan bisa sesuai dengan misalnya kebutuhan kliniknya berapa, pembiayaannya melalui kita, tapi sewanya jangan dinaikin nih. Ya, naiknya boleh tapi jangan terlalu tinggi lah, naik wajarnya kenaikan gitu. Kita juga wajar sih kalau memang setiap 3 tahun naik itu wajar, tapi mungkin nggak yang sampai fantastis gitu kan. Itulah yang kemudian ditawarkan. Ya saya minta cabang di mana, bisa nggak nanti ini proses, artinya kalau memang dia tidak visible ya jangan dipaksakan. Jangan karena mau mendapatkan sewa ternyata orang ini nggak visible terus kita tetap kasih pemberian, itu juga salah. Masa visible itu memenuhi syarat, ya dari yang dia mampu mengangsur, kalau nggak mampu ya jangan gitu. Jadi akhirnya kita sepakati seperti itu. Kita agak delay sedikit ya, karena kan sebelum pinjam harus melakukan analisa dulu gitu kan. Kalau memang dinilai visible ya sudah, jadi kita deal ya, kita perpanjang lagi. Itu alhamdulillah itu satu hal yang bisa. Nah karena kan tugas-tugasnya yang seperti itu tuh ya. Dikerjain ya, padahal orang juga gak kerja amat. Isi karena nggak besar. Iya, karena yang lain udah nyoba kan, 2 orang udah nyoba, dan yang ini orang yang sudah biasa negosiasi. Hak-haknya bisa dapat ya. Iya, karena kan pertama memang tadi komunikasi, dan komunikasi itu sebenarnya bukan kita ngomong ya, tapi kita mendengarkan. Iya. Nah, mendengarkan apa sih pain-nya, apa sih, kenapa sih dia mau ini. Nah itulah sebetulnya salah satu kunci. Kalau suka duka ya, kalau duka kehidupan ya pasti kehidupan ada. Apa? Misalnya dulu dididiknya seperti apa, kan nggak mungkin tiba ujuk-ujuk tuh bahasa orang. Ujuk-ujuk kok bisa kuat gitu kan, mau menjadi macam-macam tuh. Kenapa? Dulu apa anak petani, apa anak buruh yang dulu jajan beras terus beras, kan gimana gitu? Ya, alhamdulillah sih ayah saya pegawai negeri yang anaknya 7. Anaknya 7? Iya. Berarti buahnya anak berapa? Anak kelima. Kemudian, jadi memang hidup kita sederhana. Tapi yang saya merasa ya, kalaupun ada kesulitan, tapi semua tuh masih nggak ada yang sampai membuat saya tuh mengakhiri. Nggak sedih-sedih segala macam. Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah. Saya juga nggak tahu kenapa, ini anugerah dari Allah aja sih. Yang pas aja pokoknya ya. Iya. Pas gitu. Sebab pas. Pernah sih ada orang bilang, ibu ini ininya sebab pas mau pas ada. Jadi nggak berlebihan. Ya udah, alhamdulillah. Ya, kesulitan, kesedihan itu pasti ada, dan mungkin juga nggak susah juga ya untuk diceritakan. Yang mungkin sedih buat saya belum tentu sedih buat orang gitu kan. Tapi ya tadi percaya saja bahwa apapun yang dijalani itu Allah itu sudah menakar kekuatan kita. Oke. Gitu, kita yakin itu aja. Motivasi dan tujuan hidup Bu Endang itu apa? Motivasinya apa? Tujuan hidupnya itu apa? Ya, tujuan hidup kita sih nanti di akhirat kita. Motivasi dulu dong. Motivasi kalau sekarang begini, motivasi kita itu harusnya tidak boleh lepas dari misi hidup kita. Nah, misi hidup kita itu sebenarnya udah dikasih tahu sama Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi misi saya, apapun yang saya lakukan itu harus berupa ibadah untuk Allah.
termasuk saya menulis buku, kemudian menjadi konsultan keuangan syariah. Saya berharap yang dikerjakan ini walaupun mungkin masih kecil, belum terlihat apapun itu diterima. Tapi nilainya berapa banyak belum sekarang? Klien kita nggak banyak, tapi lumayan besar. Yang besar-besar nggak banyak tapi yang besar-besar yang kakak-kakak karena gini quantity is not big, the quality itu. Dan kita pernah membantu Bank Indonesia, pernah membantu Tapera. Tapera waktu itu kan sempat mendapat ujian karena persepsi masyarakat maksud dipaksa dipotong dan sebagainya. Nah, kita waktu itu membantu Tapera memberikan alternatif pendanaan itu melalui wakaf. Jadi membantu untuk membuat kebijakan dana untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapat Belanda itu berasal dari wakaf. Dan masih banyak lagi beberapa bank syariah kecil-kecil ya. Banknya lumayan besar kok Pak. Jadi ada yang saya tuh Bank Aceh ya ada. Bank Aceh besar Pak. Besar. Oh ya Bank Aceh yang provinsi Aceh. Justru bank yang termasuk meningkatkan industri perbankan syariah karena Aceh konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Enggak banyak bank yang berani seperti itu. Jadi luar biasa kalau saya sih salut ya. Aceh itu benar-benar istiqomah. Dari keuangannya pun ya istiqomah hanya pakai yang syariah. Luar biasa. Saya ada Acehnya. Enggak, saya sangat kagum sama keberanian orang Aceh. Itu tujuan hidup apa? Tujuan hidup ya saya ingin ikut hidup bahagia nanti di akhirat gitu. Tapi dengan suksesnya di akhirat. Kalau di sini tuh ya yang penting kita baik cuma di hadapan Allah gitu ya. Kalau orang yang menilai jelek ya biarin aja. Enggak terlalu pusing, biarin aja lah kalau orang mau bilang gitu. Tapi yang penting di hadapan Allah kita harus baik. Kemudian di akhirat kita bahagia. Gitu aja. Namanya sisi spiritual dari Bu Endang ini emang jarang-jarang. Jadi di hadapan Allah kita harus kelihatan baik ya. Di hadapan manusia ya itu kan perspektif masing-masing. Jadi tujuannya memang kalau udah kayak Bu Endang, yang kita seharusnya juga sama. Tujuannya ya karena kita mengharapkan ridho Allah dalam bekerja dan dalam hidup ya benar. Iya, dan itu dengan seperti itu mendorong kita untuk maksimal dalam setiap kompetensi. Jadi kalau kita dikasih kompetensi, keahlian, pendidikan, itu bukan karena kita hebat, itu karena Allah yang ngasih. Kita harus berpikir itu, jangan gue hebat loh, gue bisa ini. Enggak, itu karena Allah yang ngasih gitu. Jadi pesannya dalam banget ini bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Wah luar biasa, ngeri ya kalau kita sadar. Bu Endang, putranya berapa? 3. Laki semua? Jadi yang perempuan sulung sudah bekerja sekarang di menjadi kontributor di Bappenas. Kemudian yang kedua ini sedang menunggu sudah mendaftar S2 UI untuk psikologi, tapi nanti baru Agustus ya mulai perkuliahannya. Kemudian yang ketiga mendapat sekolah di Korea, S2-nya dapat beasiswa dari KAIS. Yang ketiga? Iya, laki-laki. Jadi perempuan-perempuan. Tapi belum punya cucu berarti ya? Belum. Oh belum ya? Oke. Menarik sekali. Terus hobi apa? Hobi sekarang saya lagi senang menulis, dan untuk bisa nulis kita harus banyak baca. Oke, ini bagian dari hobi bukan? Bisa dilihat dari hobinya? Iya, jadi silakan Bu. Iya. Jadi begini teman-teman, saya juga mendorong buat pemirsa juga audiens menulis lah gitu ya, ide-ide, pikiran ataupun pengalaman yang ini akan baik untuk di-share. Jadi kalau kita bagilah yang baik gitu ya. Kalau bagian yang buruk jangan gitu. Supaya iya benar, jangan itu nanti berbahaya. Dan saya mendorong. Jadi ini saya tuliskan sebenarnya pengalaman saya selama bekerja di BNI Syariah, karena saat itu BNI Syariah saya lihat memang unik. Strateginya beda, komunikasinya beda, produknya juga beda. Kita pernah loh dikasih satu produk izin yang itu hanya BNI Syariah yang diberi izin. Jadi saat itu karena kita
datang dengan inovasi. Jadi bagaimana kalau ini seperti ini, bagaimana seperti ini, dan itu OJK mengapresiasi kita, dan saat itu kita diberi. Bisa dibeli mana? Gini Online. di saat ini saya belum pakai distribusi yang ini ya, yang konvensional. Nanti ya. kita kasih nomor kontaknya deh Iya. di akhir acara buat teman-teman yang butuh buku ini. Iya, jadi sudah habis, jadi saya harus datang dulu. Oh gitu. Ternyata Bu Ena ini juga seorang insinyur ya, insinyur dari perbankan. Lulusan dari mana? Di sini pertanian, Pertanian Bogor IPB, orang masuk Perbankan. Kemudian Magister of Agriculture Economics. Ekonomi. Agriculture juga. Iya. Jadi tersesat jauh. Iya, tersesat ke jalan yang benar. Tapi ke jalan yang benar. Jauhnya ke jalan yang benar. Ibu ada nggak saran untuk anak-anak generasi muda yang bekerja dan profesional muda apa di dalam bekerja? Nah ya, yang pertama satu, luruskan niat dulu gitu ya, luruskan niat. Kita purpose kita tuh apa sih gitu ya, di dunia ini, dan kompetensi apa yang kita miliki, apa yang mau kita optimalkan dari diri kita supaya tadi purpose memenuhi purpose kehidupan kita itu. Dan jangan lelah untuk belajar, karena selalu ada yang baru di dunia ini. Tapi kita juga belajar itu yang kira-kira memang bisa menambah value supaya amal kita atau karya kita itu jadi punya nilai lebih. Tentunya sih seperti itu. Insya Allah kalau seperti purpose-nya sudah tepat gitu ya, nggak bimbang gitu. Kemudian kita belajar, kemudian kita selalu dengan belajar itu bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian. Energi kita juga menjadi lebih terpompa tanpa kita merasa kelelahan. Oke, itu dengerin ya, dari senior, para profesional dan pekerja muda itu kayaknya sudah terbukti karena beliau sudah membuktikannya. Bu Endang punya moto apa dalam hidup? Moto ya kita tadi hidup ini hanya sekali, ya. Nggak ada langkah kembali, nggak bisa di rewind gitu ya. Jadi yang ada kita adalah ke depan, dan pada dasar ke depan itu adalah pulang. Maka siapkanlah diri kita, versi terbaik kita supaya kita bisa pulang dengan bahagia. Wah, ini versinya udah levelnya udah makomnya tinggi benar ya. Jadi itu golok versinya Bu Enda. Buat teman-teman profesional muda dan pekerja muda, menujulah ke sana dengan tetap berjalan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa. Oke, para profesional muda, bahkan para pekerja muda, sampai juga kita di penghujung acara di podcast Letters to Beatles kali ini yang menghadirkan seorang Endang Rosawati, ya, seorang praktisi perbankan yang sampai di usia pensiun beliau tetap berkontribusi dengan lembaga keuangan, konsultan keuangannya itu HMS tadi. Terima kasih Bu Endang atas kedatangannya sebagai narasumber yang istimewa untuk memberikan pencerahan. Teman-teman, sampai ketemu di podcast berikutnya dengan narasumber yang juga istimewa. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.